itu diberikan free will atau kehendak bebas, di mana kehendak bebas ini benar-benar bebas dan murni. Jawaban Yang saya. mengatakan zina atau tidaknya kan Allah, bukannya Lah. kamu. Lalu berarti boleh dong kita berhubungan intim yang bukan Memang di istri. dalam Islam bukan zina itu sama budaknya. Iya, makanya saya bilang berarti boleh dong berhubungan intim yang bukan istri. Kan sama budak. Iya, budak siapa bukan? Kamu bilang bukan. Kan tadi saya sudah bilang kalau budak perempuan boleh, berarti kan bukan zina. Iya, makanya Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Keluarnya dari lubang yang sama. Sekarang kau sekolah. Sekarang kau sekolah lagi. Lubang. Beda saluran. Kalau itu najis, Belajar. kamu buang salurannya, kamu buang. Jangan Kau pakai. kalau Jadi kau kalau mengatakan kencing itu najis ya, kau nggak kencing kau bisa mati kau bisa nah sakit. itu makanya. Ngeri kau. Cuman di dalam imanmu manusia itu diciptakan dari air hina. Kalau kami itu enggak. Penciptaan itu sempurna, bro. Jangan dibilang najis, hina. Kalau kamu nggak ada saluran air kencing, mati kau. Gimana sih? Yang anak-anak dioperasi itu yang dibikin melebar selang. kemana-mana sih, Kak. Ya udah, kau itu makanya Pak, sebelum ngomong, berpikir dulu Pak, dari mana saluran kencing itu sama dengan saluran sperma, saluran cairan semen itu. Kau minimal sekolah dulu Pak, jadi nggak kelihatan botolnya, ya. Enggak, saya nggak bilang salurannya sama, tapi keluar dari lubang yang sama. Tadi muncung kau, sekarang kau ralat. Di Quran ditulis air hina, dalam kurung mani, kau ganti, mau kau ralat. Itu Quran loh, itu dalil. Kau Quranmu aja kau ini kau yang gagal dustakan. paham, Kak. Kata yang gagal paham. Kau ini kaum pendusta ya. Quranmu aja kau dustakan loh. Saya bingung loh. Quranmu aja kau dustai. Nggak ada itu air hina. Lagian kalau hina ngapain diciptain? Itu makanya kan aneh kan. Ngapain Tuhan menciptakan yang hina? Manusia itu diciptakan mulia, seturut dan segambar dengan rupa Allah, bro. Kami dipermuliakan. Ini kalian manusia itu dipermuliakan Allah. Ajaran kasih apa untuk menghujat? Nggak ada ya. Di mana di sini menghujat? Sebentar. Di mana di sini menghujat? Di mana menghujatnya? Di sebelah mana menghujatnya? Dengerin, kalian kan Kristen ini, betul nggak sih? Terus? Di sini kok ngapain bawa Al-Quran? Loh, kita lagi diskusi tadi. Ada teman diskusinya itu, Islam dengerin. Diskusi itu sama orang. Diskusi itu sama orang yang punya otak. Kalau kau nggak punya otak, turun. Ya, kalau ngerasa punya Kenapa otak, diskusi takut? sama saya. Takut dibuka-buka. Kalau nggak punya otak, jangan ke atas. Makanya jangan nanya iman orang sebelum iman kalian pun dipertanyakan. Iya. Comparison itu bagus loh. Sebentar. Yang selalu ngusik-ngusik iman kami itu kalian. Kami tuh nggak pernah ngusik-ngusik. Kalau nggak kalian duluan yang mulai. Ingat itu ya. Kalian itu di dalam ceramah, di dalam kajian itu. Yang kalian bawa itu iman kami loh. Kami coba lihat pendeta kami tuh. Romo-romo kami. Kami nggak pernah tuh ngebahas kalian, iman kalian. Terus ini diskusi. Lu yang minta naik itu siapa? Saya memang yang undang-undang kalian. Kalian itu jangan kayak kacang lupa kulitnya. Yang minta permintaan naik itu kan kalian. Yang selalu bertanya ke room saya itu kan kalian. Gue pamit dulu, tak. Gue mau cabut, tak. Mau pergi gue. Silakan. Thank you ya. Bu Alhayat, Bro Elia, sang penggugat. Shalom. Oh, shalom. Ya, silakan. Lagian lucu ya. Kalian itu memang diciptakan dari air hina, kok itu menghujat sih? Itu letter leg loh tertulis.
Udah Justru dah. kami, justru kami ngajarin Lanjutkan bro, kalian. lanjutkan bro. Gak usah diituin itu kah. Lanjutlah. Iya, hello, XXYZ Yuma, halo, selamat siang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Halo? Nggak ada ya? Aku dong nggak aku. Oh ya, silakan. Enggak, tadi kan saya dengar tuh yang bahas soal kehendak-kehendak. Itu kalau konsep Kristen tuh gimana tuh kehendak tuh yang tadi? Kehendak apa Pak maksudnya Pak? Ya kalau kami kan Muslim ini kan percaya takdir gitu kan. Kalau di Kristen gimana tuh Kak? Oh, kami tidak pernah ditetapkan menjadi paksaan Tuhan, itu nggak ada. Ya, jadi takdir itu nggak pernah ada dalam kekristenan. Yang ada itu Enggak, Elia, adalah tadi itu kita bahas begini, Elia. Tadi kita bahas hadis yang mengatakan bahwa Muslim itu mereka berbuat dosa itu kan sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah untuk berbuat dosa. Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tidak berbuat dosa maka Allah akan memusnahkan kamu dan menggantikan kamu dengan umat yang selalu berbuat dosa, minta ampun. Jadi dosa mereka tuh udah ditetapin Allah gitu loh, konsepnya Islam. Itu. Nah, itu yang mereka kalau pertanyakan Kristen enggak seperti begitu, itu. Pak. Iya. Kalau kekristenan itu Tuhan kami itu menciptakan manusia itu untuk mengaliri kasih-Nya. Karena Allah itu adalah kasih, maka Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya untuk membagi, mengaliri, dan menginterpretasikan kasih-Nya yang maha itu. Nah, jadi manusia ini diciptakan sebagai partner kasih-Nya. Ya, bukan untuk yang lain-lain. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia menjadi jauh dengan Tuhan. Nah, manusia itu diberikan free will atau kehendak bebas, di mana kehendak bebas ini benar-benar bebas dan murni yang dimiliki oleh manusia. Jadi ketika Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, itu benar-benar Adam dan Hawa itu berdosa menurut keinginannya sendiri. Jadi Tuhan kami itu tidak pernah memaksa, Tuhan kami itu tidak pernah menetapkan manusia itu untuk berbuat dosa. Tidak pernah memaksa dalam artian penetapan begitu, untuk berbuat dosa. Gitu. Tapi apakah Tuhan tahu manusia jatuh ke dalam dosa? Dia tahu. Dan di dalam pengetahuannya itu, dia mengizinkan itu terjadi. Tetapi bukan dia yang merancangkan manusia jatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan kami menciptakan kami itu untuk tujuan kekekalan, bukan untuk dimatikan. Kalau Tuhan itu memaksa manusia berdosa, dia lebih jahat daripada setan. Gitu loh. Jadi Tuhan kami itu tidak pernah menetapkan manusia untuk berbuat dosa atau merancangkan dan memprogram manusia berbuat dosa. Itu tidak pernah kami Kalau sorry nih Kak, kalau dalam Islam setahu saya juga nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Maksudnya Tuhan itu maksudnya yang berkehendak. Terus takdir itu gimana? Berbuat. Kalau takdir itu kayak gini Kak. Kayak kita lahir tuh sebagai orang Indonesia itu takdir. Ya kan, kalau kita sakit itu bukan kemauan kita, bukan kehendak kita. Itu juga takdir. Gitu yang namanya takdir. Kalau kita misalnya rambut itu memanjang, kita nggak bisa berkehendak bahwa besok rambut saya jangan memanjang gitu. Itu takdir menurut saya gitu loh. Oke lah kalau gitu. Iya. Kalau menurut saya yang dibilang tadi, kalau Allah itu berkehendak ini itu
kayaknya bukan ajaran kami deh gitu. Setahu gua kalau rambut memanjang ya itu pertumbuhan. Apa hubungannya dengan takdir? Udah biarin aja itu. Itu Iya, katanya begitu ya udah. pertumbuhan. Begitu kirain mau Cuma kan ada juga yang orang diciptakan rambutnya nggak tumbuh, ada juga. Itu kan termasuk kehendak juga, maksudnya takdir dari Allah gitu loh. Oh, rambut nggak tumbuh takdir. Oke. Itu menurut Kalau kami. kalau itu takdir ya Pak ya. Sekarang kedokteran itu ya banyak dengan laser, PRP atau apa ya, CO2 fraksional itu membantu menumbuhkan rambut. Takdir Allah sudah dipatahkan oleh dokter Pak. Enggak, itu namanya ikhtiar, itu beda lagi. Kita misalnya Tadi Bapak bilang takdir tumbuh, gimana sih? Iya, tapi kan kita Aduh. ikhtiar. Maksudnya kan Allah itu kan yang menakdirkan. Iya. Jadi gini loh, Kak. Jadi gini loh Kak, kalau misalnya kita tahu nih rambut kita nggak panjang gitu ya kan, nggak bisa panjang, terus kita ikhtiar nih, kan kita nggak tahu takdir kedepannya itu Allah bisa memanjangkan atau enggak. Rambut botak takdir. Iya Pak, rambut panjang pun takdir ya Pak. Begitu saya potong, ya udah itu takdir juga ya Pak. Takdir Allah itu bisa saya patahkan Pak detik ini Pak. Rambut saya panjang, saya potong, takdir Allah udah saya patahkan hari ini. Halo. Kalau semuanya Pak, kalau semuanya ditakdirkan maka manusia itu tidak memiliki tanggung jawab. Artinya manusia itu tidak punya will. Kayak robot kayak ini Elia. Betul. Manusia itu berarti tidak punya will. Tapi jangan lupa Kak, Allah itu ngasih 2 jalan. Mana yang mau dipilih gitu. Oke, sekarang saya tanya. Apa yang kamu lakukan? Apakah menurut apa yang ditakdirkan oleh Tuhanmu? Iya dong, jelas. Iya, berarti kamu menuruti apa yang diprogram oleh Tuhanmu, betul? Betul. Betul. Berarti artinya kamu nggak punya will. Ya, Allah ngasih 2 jalan. Iya, kamu udah nggak punya will. Kamu jangan bilang 2 jalan. Kamu sudah ditetapkan. Kamu sudah tidak punya will. Kamu jangan bilang ada jalan-jalan lain. Gini loh Kak. Gini maksudnya Allah menetapkan saya mau berbuat jahat apa berbuat baik, itu siapa yang tahu coba? Nanti ke depan nih, saya mau berbuat jahat atau baik, itu siapa yang tahu sekarang? Kan karena memang Tuhan mau menetapkanmu berbuat jahat hari ini, makanya kamu harus berbuat jahat. Itu ketetapan itu rahasia, makanya kita nggak bisa. Artinya gini loh, kalau Tuhan udah menetapkan, artinya harus terjadi nggak? Harus terjadi nggak? Jadi, ya harus udah, terjadi. karena itu harus terjadi, maka apapun yang kamu lakukan ya harus kamu jadi berbuat jahat hari ini. Kalau Tuhanmu sudah menetapkan kamu buktinya berbuat saya jahat. nggak berbuat jahat loh Kak. Buktinya saya nggak berbuat jahat loh. Bukan masalah itu. Maksud saya takdir dari Tuhanmu itu loh. Apa yang ditakdirkan Tuhanmu itu Makanya harus. Kakak juga jangan lupa kalau Allah itu memberi takdir baik juga. Kalau kamu sudah ditakdirkan oleh Tuhanmu, artinya kamu tunduk di bawah apa yang telah ditetapkan bagimu. Kamu jangan bilang 2 jalan. Apa yang Tuhanmu mau, itu harus kamu lakukan. Kalau Tuhanmu menakdirkan kamu hari ini berbuat dosa, ya kamu harus berbuat dosa. Kamu nggak bisa memilih. Makanya kamu Tuhan saya. Kamu nggak bisa memilih. Itu mah. Kalau Tuhanmu menakdirkan kamu hari ini berbuat dosa, kamu harus berbuat dosa. Kamu nggak bisa pilih. Jadi kamu jangan bilang ada jalan. Kamu bilang kamu percaya takdir, tapi kamu percaya ada 2 jalan. Apa itu? Berarti Kakak nggak paham itu takdir apa. Kamu ngomong itu kan penetapan. Gimana sih kamu? Penetapan itu ada kalau sudah terjadi gitu loh.
Oh. Belum terjadi itu Oh, berarti Penetapan itu misalnya. ada kalau sudah terjadi, itu namanya bukan Oh, ketetapan. berarti Tuhanmu tidak tahu besok kamu akan berbuat apa? tahu gimana Oh, kalau dia tahu pasti terjadi nggak? pasti terjadi. Kalau pasti terjadi berarti ditetapkan nggak? Pertanyaannya ditetapkannya Enggak, apa? Baik apa buruk? Kalau misalnya Tuhanmu tahu besok kamu akan pergi ke Jakarta. Tuhanmu tahu besok kamu pergi ke Jakarta. Bisa nggak itu nggak terjadi? Bisa nggak itu nggak terjadi? Gimana maksudnya, Kak? Kalau misalnya Tuhanmu tahu bahwa besok kamu akan ke Sidoarjo. Bisa nggak kamu besok nggak ke Sidoarjo? Loh, kalau Allah menghendaki? Enggak, saya tanya kamu. Kalau misalnya Makanya gini, Kak, gini, dengar Kak. dulu, Makanya dalam jawab dulu. dalam Muslim itu ada Misalnya, namanya insya Allah. Kalau Insya Allah itu Tuhanmu- tidak bisa kita, maksudnya tidak bisa memastikan bahwa besok kita bisa ke enggak, ini dari sana atau enggak. sisi Tuhan. Ini dari sisi Tuhan. Kalau gini, Kak, kalau kita nih misalnya rencana besok mau ke sana. Bro, kalem ya. Nggak usah ngegas sama saya. Kalau misalnya besok Tuhanmu tahu bahwa besok kamu akan mati. Kamu besok harus mati atau enggak? Harus. Harus. Artinya kamu bisa. Berarti sudah ditetapkan kan kamu besok mati? Iya. Ya Kalau udah, emang itu ya udah. ketetapan Allah, emang ya harus mati. Berarti Iya. kan alam semesta ini Bukan itu tidak maksud luput dari saya. kehendak Allah. Maksud Gitu. saya begini loh. Pengetahuan Tuhanmu itu adalah penetapannya. Kalau Tuhanmu tahu besok kamu akan goreng ikan lele, kamu bisa nggak besok nggak menggoreng ikan lele? Nggak bisa. Kalau kamu bilang bisa, berarti kemahatauan Tuhanmu gagal. Dia bukan Tuhan. Sudah ditetapkan, itu namanya takdir, Kak. Iya, takdir Goreng itu lele apa sih? takdir. Kok jadi lari ke situ lagi? Gue baru tahu goreng lele Nah, itu iya, Kakak. takdir. Kalau masalah hidup, takdir nggak menurut Kakak? Takdir nggak? Kakak bisa nggak mastiin Kami Kakak tidak hidup? kenal takdir. Kami nggak kenal takdir. Nah, saya kasih tahu, kalau Kakak mati, tahu kapan Kakak mati itu takdir bukan? Oh, saya nggak tahu takdir. Saya nggak tahu takdir itu. Kematian itu karena dosa, bro. Bukan karena ditetapkan Tuhan kami mati. Tapi karena dosa. Tapi dia tahu kami kapan mati. Tapi bukan dia yang membuat kami mati. Ya, itu ya, kalau Tuhan tahu, berarti itu takdir. Itu ketetapan. Loh, Gitu loh. Kemahatauan Tuhan kok takdir. kemahatauan Tuhan kok takdir. Gimana kamu? Botol kali kau. Kemahatauan Tuhan itu bukan ketentuan. Kamu besok mau goreng ikan ya karena kamu mau. Iya, Kamu itu nggak will mau. kamu. Besok nggak. Kalau kamu besok nggak mau goreng ikan pun itu karena kehendakmu sendiri. Konsep ini nggak ada di dalam kalian. Makanya kalian tuh acak-adut. Itu namanya free will, bro. Free will. Makanya manusia itu dihakimi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau sudah diprogram sama Tuhan, ngapain ada penghakiman untuk sesuatu yang dia program? Itu Nah, loh. terus Kakak sebut apa coba Kakak? Kalau saya Nggak lahir nih, ada kami saya sebutkan itu. Nggak ada. itu maksudnya kalau saya lahir jadi orang Indonesia, padahal saya kalau pengen jadi orang selain Indonesia, kira-kira menurut Kakak itu takdir bukan? Lah saya lahir sebagai orang Indonesia ya karena orang tua saya. Kamu orang dilahirkan Indonesia. kan karena emak bapak kau yang pengen kau Iya. dilahirkan. Ini gimana sih kau? Memangnya Bukan kau karena- bisa berkehendak kau lahir ini? Bukan karena dilahirkan Allah saya jadi lahir, orang bule? bukan karena Tuhan berarti. Aduh. Gini, ya. Kamu dilahirkan itu atas tentu saja ketetapan Tuhan. Tetapi bukan Tuhan yang Ketetapan itu menentukan namanya kamu. apa kalau bukan Sebentar. takdir? Loh, konsepnya beda, bro. Kamu melakukan dosa itu ditakdirkan oleh Allahmu, kita tidak. Iya. Manusia itu dosa. tidak ditakdirkan untuk berbuat dosa. Manusia berbuat dosa karena memang dicobai oleh keinginan. Alkitab berkata apa?
dicobai oleh keinginannya sendiri. Manusia berbuat dosa, bukan karena Allah menetapkan kita berbuat Ini jangan dosa. lari ke situ dulu deh, Kak. Jangan lari Loh, ke dosa kamu dulu. nggak gini loh, kamu tuh nggak bisa membedakan takdirnya Tuhan, misalnya menentukan kita ini orang Indonesia, kita ini orang Amerika, kita ini orang apa, kamu ditakdirkan lahir sebagai laki-laki atau perempuan, itu kamu nggak bisa bedakan dengan keinginan berbuat dosa. Kau botol sekali kau, ya, botol kau. Bahkan kau bilang rambut panjang itu karena takdir loh. Ih, kalian Coba Agatha, coba buka Kolose 1 ayat 16. Coba bacain. Kolose 1 ayat 16. Makanya Kenapa tuh kalian tuh ngambilnya tuh minimal rumput laut, jangan emping. Botol. Kolose 1 Loh, ayat loh, 16. loh. Dengar dulu bro. Kolose 1 ayat 16. Ada nggak Agatha? Itulah. Bentar. Iya sabar ya. Kita akan tahu jawabannya di sana. Jadi kami nggak pernah menyebutkan takdir bro. Karena Tuhan kami itu menghargai ciptaannya dengan memberi will. Coba baca. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu diciptakan itu ya untuk Kristus, bukan ditakdir-takdirkan. Segala sesuatu itu Tuhan ciptakan ya untuk Kristus. Untuk Sang Firman itu. Untuk apa? Tujuan Allah. Tapi dalam rangka menggenapi tujuan Allah, dalam rangka menggenapi keutamaan Kristus, kami diberi will. Karena kalau kami tidak diberi will, manusia nggak perlu kedatangan Kristus. Berarti Tuhan kakak nggak tahu bakalan kakak nanti berbuat jahat atau berbuat Dia baik, tahu, nggak tahu. tetapi dia tidak memprogram. Dia tahu. Loh, ya berarti apa bedanya? Aneh. Kalau kamu kan ditetapkan berbuat dosa harus berbuat dosa. Tuhan itu tahu kamu beda nggak? Kamu tahu nggak bedanya penetapan dengan mengizinkan? Misalnya begini, Adam dan Hawa itu berbuat dosa. Tuhan tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Tetapi mereka berbuat dosa. Sekarang saya tanya, kakak tahu saya ditakdirkan jelek dari mana Ini coba? Elia ayat 4-nya baca Elia. Tuh, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu kehendak Allah kan. Gini ya, kamu harus tahu begini bro. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka itu, Tuhan tahu nggak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Dia tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu bukan Tuhan yang mendorong mereka untuk berbuat dosa. Tetapi Tuhan mengizinkan di dalam pengetahuannya itu. Makanya Tuhan menuntut Adam dan Hawa. Jadi karena keinginan Adam dan Hawa lah yang berbuat dosa, di situ pula pengetahuan Tuhan ada. Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa akan menyalahgunakan will-nya. Dan Tuhan tidak intervensi itu. Kenapa? Itu merusak will manusia itu. Makanya Tuhan kami adil. Dia memberi tanggung jawab, tapi dia juga memberikan kehendak atau hak. Jadi Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh ke dalam dosa tentu saja. Tetapi bukan karena pengetahuannya itu, dia mendorong Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kalau Adam dan Hawa itu dipaksa, aduh gimana sih ini? Jangan asa congor, kan Anda mah sejarah aja. Coba Bibelnya, bisa nggak bahasa Ibrani kamu Elia? Congor aja. Emang kalau bisa bahasa Ibrani fungsinya untuk apa? Ya harus bisa dong. Iya, maksudnya kalau udah bisa Itu terus gunanya untuk apa? Tahu Orang kayak gini kok ladenin itu nggak bisa Terus direvisi teks originalnya. Iya.
Terus kalau dia bisa bahasa Ibrani, terus dia kalau mau Ini sharing apa pakai bahasa debat sih? Indonesia juga gimana? Apa? Ini sharing Kenapa? apa debat? Yang kasar siapa? Yang kasar siapa, Mbak Kiki? Iman kami itu bukan pada kitab, Pak, tapi pada Yesus. Dan Tuhan kami itu berbicara bukan satu bahasa, tapi banyak bahasa. Ya, jadi kamu jangan botol. Kamu yang botol harus tahu bahasa Oh originalnya. tidak, Yesus itu Oke. berbahasa Balik Yesus lagi ke itu yang tadi, Kak. Balik berbahasa lagi. Ibrani. Yesus itu Kamu berbahasa tahu? Ibrani, Aramaik, Latin, dan Yunani. Masa Tuhan Nggak apa-apa, bermalam? kita tes dia, Bu Sophie. Kita tes si Palestina ini. Masa Kamu Tuhan nggak ngerti Oke, bahasa Arab? kita tes. bisa Kamu Kita marah? tes ya. Kita Gimana tes. ayatnya? Ngerti ya? Ngerti bahasa Ya, Arab kita ya? tes. Kamu bisa nggak Tes, bahasa tes. asli? Ikro, Kita tes Ikro. nih, kamu Gimana nggak bahasa ini? asli? Ikro. Kamu ngerti bahasa Iya, Arab? Tuhan Kamu nolong ngerti bahasa Arab? percuma. Asumsi semua. Bilang aja nggak bisa. Ah, Bisa bahasa Arab? Bisa bahasa Arab kamu nggak? diundang sama Richard. Nggak Bisa bahasa datang. Arab nggak? Pengecut kamu Palestina, ya. Palestina, bisa bahasa Arab nggak? Kami nggak bisa bahasa Ibrani ya, kami nggak bisa bahasa Yunani. Kamu bisa bahasa Arab? Kamu bisa bahasa Arab nggak? Ayo, Ikro, kalau kamu bisa. Coba. Kecut, diundang sama dokter. Ikro, kamu bisa nggak? Lah kamu aja nggak bisa kok. Banyak bicit kau. Percuma kau Islam nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti juga. Apa bedanya kau? Ngomongin kami percuma. Lanjut. Diskusi santai aja, Kak. Diskusi santai. Tapi saudaramu datang ngomong-ngomong nggak pakai etika, kan malu. Orang lagi ngomong dipotong-potong. Santai apa itu? Kok turun semua ini? Patungan turunnya. Hai Michael. Woi Michael. Mana si Michael ini? Michael. Sekarang udah naik gaji dia, Gata. Sombong dia. Makan-makanlah. Iya, udah nggak level dia ngomong sama si Elia. Malah pergi. Memang nggak jelas ini si Michael inilah. Aku lagi makan nastar. Enak sekali ya pribadi. Ih mau nastar. Halo, shalom. Sorry, sinyal gue skismatik tadi. Alah. Gak percaya aku, Michael. Elia, Agatha, ayo kita makan babi guling. Nanti gue balik kayaknya. Ayolah. Kapan lo balik kok? Nantilah, dikabarin lah. Oke. 我就唱这首欢喜卡谁哈里巴嘿呀。 Susah banget. Mau naik aja. Selamat siang. Ada ini lagi orang. Ngapain sih Bang Tristan lu yang ikuti gue terus ya? Pergi sana lu. Katanya mau makan B2. Tumben lu ngusir gua.
Komal Kok jadi ini ikut kok jadi Gini, ikut-ikutan Pak. kena sindrom TikTok nih cuma Komal itu. ini itu jalan yang sempit, Pak. Jadi Anda berusaha masuk melalui pintu yang sempit Mulai dan deh sisak itu lu waktu untuk bahasa naik ke Indonesia dulu dapat Komal. 9 ya. Ih, Makanya gitu, Bahasa Indonesia Pak. dulu dapat 9 ya. dinaikin. Pintar ngarang, pintar puisi lu. Siapa yang pintar ngarang, Jalan pintar puisi? ini dulu sempit. Komal Gue memang bisa bikin puisi, Pak. Puisi jerawat. Jerawat engkau sungguh keparat. Hilang 1 tumbuh 4. Hilang di muka tumbuh di pantat. Nah, sama kan? Oke, halo. Puisi itu ada. Ini dong, jadi enak. Lah, kok nggak ada sih? Nanti gua mau ini pesta. Dia Mau tidak pesta babi berhasil guling. melalui jalan yang sempit Halo. itu. Halo, halo. Kayaknya terlempar. Suaranya ada nggak? Ada. Sebelum kan tadi mau nanya nih, itu kan makan babi. Emang makan babi boleh ya? Boleh. Boleh. Yang nggak membolehkan, boleh makan babu. yang membolehkan siapa ya? Yang membolehkan makan babi itu Tuhan ada siapa? Yesus. Mana ayatnya yang membolehkan makan? Tuhan Yesus saja tidak makan babi. Loh, Tuhan Yesus mengatakan makanan yang kau makan Apa? tidak menajiskan kamu. Ini aku bacakan ayatnya ya. Kamu Ah, catat. coba. Kamu punya Alkitab nggak? Kamu bisa buka nggak Alkitab? Langsung aja buka di situ Enggak, perkataan aku tahu sempat pernah dengar kok. Enggak, Coba. kamu buka Alkitab. Kak, salam kenal semuanya. Halo. Nih, tidak tahukah kamu nih ya, ada di Matius 15 dan ada di Markus 7. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Apapun yang kita makan emang keluar ke jamban. Itu apa salahnya? Tidak menajiskan kamu, makanan itu tidak menajiskan kamu, tetapi apa Itu yang kan- keluar dari mulut berasal dari hati dan menajiskan orang. Nih gua bacakan Ya itu lagi. apa salahnya? Misalnya kita makan nasi goreng, pasti keluar kan nasi goreng juga. Karena gitu. dari dalam hati timbul segala jadi babi itu tidak najis. Barang siapa yang menyatakan Babi tidak najis. Kecil Yang makan najis Jadi gini, pikiran Bro. lu yang kayak babi. Satu. Babi itu nggak najis, yang najis Satu-satu. pikiran Nasi lu yang goreng kayak yang keluar nasi goreng itu khususnya bocor atau gimana? Jadi gini, bro. nasi goreng. Selain Nabi Isa, gini bro Alam, Ya selain gua Nabi Isa, kemarin makan Kemarin nasi juga goreng bakso. keluarnya tai loh. Kok ini jadi Iya. nasi goreng lagi sih? Kemarin Gini, gini. gua makan bakso keluarnya tai. Kenapa dia nasi goreng keluarnya nasi goreng ya? Kayaknya salah, Lucu-lucu ya mereka ini ya. salah penciptaan Allah. Allah salah nyiptain. Kalau makan itu makan apa namanya? Makan Iya, babi keluarnya tai ya. Iya Ya, tahu. makan nasi Ya goreng maksudnya keluarnya itu nasi tai juga goreng. yang keluar. I know. Maksudnya Bukan. Kau jadi kan nanti makan nasi apapun goreng yang keluarnya kita nasi makan, goreng. apapun yang kita makan, ya itu pasti keluar jadi tai juga gitu loh. Dan apa masalahnya? Dan sedangkan Yesus aja nggak makan babi, kenapa kalian tuh makan babi? Lah, gue berdebat kayak gitu, nggak bisa. iya gini bro, selain Yesus ya, Yesus pun membolehkan gitu kan, Nabi Isa pun membolehkan gitu loh. Sejak kapan? Ya ini, Mana wa dalilnya? musaddiqan lima Oh, baina Isa itu yadayya minat menghalalkan Taurati sebagian wa li makanan uhilla yang lakum. Ya, Mana wa li dalilnya? uhilla lakum. Itu lihat di layar. Mana dalil itu? Ya Allah, itu tidak boleh memakan babi. Nabi Yesus saja tidak memakan babi. Kenapa kalian Lihat. memakan babi? Kalian kalau Kristen Nabi sejati, Isa, kalau kalian Kristen sejati, kalian tidak akan makan babi. Nabi Gitu Isa loh. saja menghalalkan makanan yang haram. Nih, tapi kalau di perjanjian lama, di Enggak. perjanjian lama, Saya kasih tahu kalian kamu ya. dilarang nggak? Mengikut Yesus itu bukan tentang makanan, bro. Enggak. Bukan tentang makanan. Apapun Mengikut Yesus ajarannya, itu adalah pasti tentang kita ikutin kasih. dong. Apapun ajaran pasti kita Bukan. ikutin. Makanan itu bukanlah bagian dari Anda, ajaran Kristus. Itu Anda adalah tidak bisa tradisi mengelak orang lagi ya. Yahudi. Anda tidak bisa mengelak lagi. Oke. Apapun. Loh, nggak bisa. Kami Kristen bukan orang Yahudi. Barang siapa Kami yang itu menyatakan bangsa hukum goyim. Taurat walaupun Kami setitik mengikuti Bentar Bu hukum Sopi, Kristus. bentar Kami Bu Sopi, mengikuti bentar Bu hukum Sopi. Nuh. Bang Alam, kamu boleh makan babi nggak, Bang Alam? Kalau kepepet boleh makan babi nggak, Alam? Dia bolehnya menggauli babu. Hah, Alam, jawab dulu. Kalau misalnya di dunia ini nggak ada makanan lagi, kamu boleh makan babi nggak? Saya tanya. Hei, kok ngopi sih kau? Boleh, Kau darurat boleh. kalau katanya. kepepet.
Boleh nggak? Jawab dulu. Jawab dulu. Alam, buka mute-nya, buka mute-nya. Ini kebotolan kayak gini harus dijawab dengan seperti ini. Kamu boleh nggak makan babi kalau kepepet? Boleh, asal babinya halal, disembelih dengan alhamdulillah. Dengan bismillah. Coba dijawab dulu, Alam. Nyuruh-nyuruh orang Kristen kalian tuh nggak boleh makan babi. Kau aja boleh kok makan babi. Islam itu boleh makan babi ya. Siapa bilang Islam nggak boleh makan babi? Kalau kepepet boleh. Jadi jangan ngomongin haram halal sama saya. Dibuka mute-nya nih lu, gua undang nih lu, buka mute-nya. Buka mute-nya, bro. Buka, lu nggak lumpuh kan? Tangan lu juga dari tadi udah buka mute. Kamu boleh Jadi gini, nggak? bro. Jangan suka nge-mute orang dong. Nah, kalau di dalam Islam itu memang boleh kita makan babi ketika tidak ada makanan lagi. Kalau kepepet boleh tapi nggak dengan makan babi? syarat. Jawab. Tapi itu kalian kenapa makan? Kalau ini jawab aja, jawab singkat. Kemana, Kalau Eli? kepepet, kamu boleh nggak makan babi? Nggak tahu. Kalau kepepet kamu boleh nggak makan babi? Kalau kepepet, ya pasti boleh. Karena itu kan Ya udah, ya pasti boleh. Ya, udah dijawab. Jadi dihalalkan ya? Kalian boleh makan babi. Selesai. Botol kau. Gitu aja repot kau, panjang lebar kau. Kau boleh makan babi, makan. Makan banyak-banyak. Tapi kalau saya nggak bisa, Kak. Itu terserah kau, itu masalahmu. Mengharamkan babi itu adalah kondisinya. Babinya tidak haram. Tetapi kondisinya yang mengharamkan. Ngerti kalian? Ya? Saya bukan. Halo, Kak. Saya bukan Islam, Kak. Kan? Halo. Halo, Kak. Halo. Agatha, ke mute. Halo, Kak. Ya, siapa? Saya bukan Islam, tapi saya tidak makan babi, Kak. Kenapa? Saya bukan Islam. Tapi maunya gini, Kak. Tapi saya tidak makan babi. Itu apa hebatnya makan dan nggak makan babi? Memangnya kalau Enggak, saya maksudku, nggak Kak. makan babi, saya selamat. Jangan emosi dulu, Memangnya Kak. kalau saya nggak makan babi, saya selamat. Kan Ya, enggak. santai dulu. Bilang Bu Sophie. Itu bukan dari apa yang kamu makan. Jadi jangan bertakiyah di sini. Ya. Kamu bukan Islam, udah tuh aja kau. Iya, jadi sebenarnya Nabi Isa sendiri menghalalkannya. Nabi Isa mengatakan wali uhilla lakum ba'dallazi khurima alaikum. Ya, dan aku menghalalkan sebagian yang telah diharamkan kepadamu, gitu loh. Itu dari makanan-makanan yang diharamkan dalam kitab Taurat, Isa membolehkan, gitu loh. Dan anehnya gini ya, teman-teman ya. Babi haram ya, makan daging babi haram, tapi minum kencing unta boleh. Kan aneh gitu loh. Babi enak bisa dimakan, tapi kencing onta boleh diminum. Nah ini yang jadi kebingungan. Daging nggak boleh, tapi kencing boleh gitu. Ini gimana logikanya gitu? Ya. Apa bilang babi nggak boleh? Orang tadi udah dijawab kok boleh, jawab dia. Kami tidak makan babi walaupun kepepet. Makan yang lain. Host, lanjut dulu host. Tidak, kami tidak makan babi ya, walaupun kepepet ya. Jadi jangan buat-buat. Walaupun kepepet, kami makan yang lain. Kenapa kamu makan unta, kelinci, belut, kepiting? Itu kan haram. Kenapa? Haram? Dari mana haramnya?
Loh, itu di dalam hukum Taurat bukan cuma babi kalau kamu mau bicara haram halal. Karena Kalau Islam kamu mengatakan di dalam hukum Taurat Musa itu bukan cuma babi, orang Israel tuh nggak boleh makan kepiting, nggak boleh makan unta, nggak boleh makan kelinci seperti yang kalian lakukan sekarang. Nggak boleh makan udang, nggak boleh makan kerang, nggak boleh makan Halo, belut, dan nggak assalamualaikum. boleh makan lele. Dengar semua. Suaranya doubling. Coba mute dulu deh. Aduh, pusing suaranya. Gini, Mbak Alia ya, coba pelajari lagi Al-Qur'annya ya. Itu disebutkan loh jelas dalam surat Al-Baqarah tuh. Coba baca. Inna mahrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bighairillah, gitu kan. Terus apa selanjutnya? Coba baca. Sungguhnya dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang sembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Artinya, makan daging babi tidak dosa. Gitu loh, kalau kepepet. Ini dalilnya gitu loh, surat Al-Baqarah. Makanya pelajari lagi Al-Qur'annya ya. Oke, itu aja. Lanjut Bu Sofia apa tuh. hubungannya? Terus apa hubungannya? Kenapa memang pakai ayat itu kenapa? Iya, kamu bilang tadi, kami walau kepepet pun kami nggak makan babi, karena itu nggak boleh. Loh, kamu menentang Al-Qur'anmu sendiri. Al-Qur'anmu sendiri Iya, terus kenapa mengatakan itu kamu? boleh. Iya, Kak, saya cuma Iya, tapi mau koreksi kamu. kami tetap tidak mau makan babi. Kenapa memangnya? Oh, Terus kalau kenapa itu kamu mau enggak, mempengaruhi? enggak, kalau itu Maksudnya pilihan. kamu di sini mau apa? Ya, Kamu enggak, mau kalau kamu mempengaruhi supaya babi itu boleh? enggak, kalau itu pilihan Bentar. pribadimu, itu enggak masalah. Perempuan Oh, iya, botol. Kan tadi temenmu yang Islam itu yang nanya. Kenapa kalian makan babi? Itu kok tanya sama yang tadi tuh. Gue sih nggak ada masalah. Nggak ngurusin iman orang. Masalahnya kalian yang suka ngurusin iman kami. Ngerti kau, Alia? Tuh tadi ada ini yang di bawah kau tadi tuh. Dia ngomong gitu. Paham kau? Kau mau makan, mau enggak, itu enggak urusan saya. Itu urusan kau. Tapi temenmu tadi tuh, yang botol tadi tuh, ngurusin apa yang kami makan. Kau mau makan kayu pun itu urusanmu. Makan beling kau silahkan. Enggak masalah bagi kami. Iya. Tuh, tadi Yang suka saya nanya ngomong, itu kan, yang suka repot itu kan kalian. Sama iman kami. Memangnya kami ngurusin iman kalian? Ih, enggak guna. Izin tanya Agatha. Silakan Bu Lina. Tapi Shalom, kalau Bu Lina. Iya, shalom. Tapi kalau Kristen enggak makan babi enggak apa-apa toh? Ya Apakah enggak orang masalah, saya juga enggak makan babi. apakah orang Kristen wajib makan babi untuk menunjukkan kekristenannya? Enggak ya? Makan babi ataupun tidak, itu tidak menyelamatkan. Nah, oke, teman-teman Islam perhatikan ya, tidak semua orang Kristen loh mutlak mau, sudi, suka, harus wajib makan babi. Karena Iya, makan saya babi tanya. itu tidak sebentar Alia. Karena Iya. makan babi itu tidak menjadi satu kemutlakan identitas kekristenan. Karena saya orang Kristen yang tidak makan babi. Suami saya orang Kristen yang tidak makan babi. Anak-anak saya makan babi itu karena dia berkawan dengan teman-teman Chinese-nya yang pada makan atau jajan babi. Tapi saya dengan suami tidak makan babi. Mohon maaf nih lahir batin teman-teman. Jadi Malina teman-teman babi Islam sih. juga jangan salah paham. Seolah-olah orang Kristen itu semuanya makan babi gitu. Enggak. Coba Tapi apa tidak pertolongan karena Tuhanmu? Apa tapi pertolongan Tuhan kalian? tapi tidak karena haram halal ya, sekali lagi itu tadi sudah ditegaskan Agatha, keselamatan kami tidak terkait makanan, hanya identitas kekristenan tidak identik dengan makan babi. Itu yang mau saya tegaskan, saya bukan pemakan daging babi. Nah silakan Alia. Pertolongan Tuhan kalian di dalam kehidupan kalian apa yang telah terbukti sehingga kalian meyakini agama kalian benar? Saya jawab satu pertama teman-teman. Yang terbukti satu, saya bisa mengampuni orang-orang seperti kalian yang selalu menghina, menghujat, bahkan mengancam. Tidak pernah kami membalas hina, membalas ancam. Itu adalah karunia anugerah. Itu dari diri kalian. Maksud saya memang terbukti dari Tuhan Itu kalian. buktinya. Kalau saya masih Islam dulu seperti kamu, hal-hal seperti kamu inilah yang saya kerjakan. Mencari ribut, memfitnah, mengadu domba, ya.
Itu. Jadi ketika Berarti saya menjadi belum dong, Kristen, belum ada ketika dong buktinya. buktinya itu ketika saya menjadi Kristen, saya disanggupi dimampukan oleh Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus, tidak membalas semua perbuatan-perbuatan anarki kalian. Itu buktinya. Kalau Ya tidak saya juga karena Yesus bisa Kristus, seperti saya itu, masih sering bisa. kok. Saya masih bisa. Saya tidak Saya peduli orang lain. sering seperti itu. Saya tidak peduli orang lain Saya ketika juga kamu sering bertanya. kok. Kalau kamu bertanya di ruangan sini dan saya Kristen yang berasal di Islam, maka saya menjawabnya itu. Monggo silakan teman-teman. Tapi saya juga sering seperti itu, bukan cuma kamu kalau cuma itu. Iya, saya mantan Islam juga, Mbak Alia ya. Dan puji Tuhan sekarang mengikuti Yesus ya. Gitulah, saya bisa Saya mengenal tanya kebenaran pertolongan siapa itu. Tuhan kamu, itu bukan, Iya, itu kan dari diri kamu Islam. sendiri. Pertolongan Islam. Tuhan kamu yang kamu Islam, dia rasakan Islam. di dalam hidup Dia kamu mengerti apa? arti pertolongan. Islam, Ada Islam, dia enggak? Islam. Yang dirasakan itu ya Kalau betul, itu memang mampu. itu keinginan kalian, Mampu. maksud saya itu keinginan kalian itu. Siapa Pertolongan bilang? Allah, pertolongan Siapa Tuhan bilang kamu. Alia, manusia sombong dan terlalu tinggi hatilah yang menganggap dirinya mampu Karena mengampuni orang lain. saya ini sering Halo, dapat karomah dari Allah. Jadi Alia, saya ini adab saya Islam. tahu. Ini Alia, ini adab Islam ini yang kamu lakukan ini, yang suka motong orang ngomong, ngoceh sendiri. Itu dulu saya lakukan. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan kemampuan dari Tuhan yang membuat kita itu bisa memahami orang. Ya, tadi kan saya masih ngomong, kamu juga potong omongan saya. Gimana Gantian sih? dulu. Nah, kamu tanya saya kan, saya sudah jawab itu. Jadi apa bukti bahwa Tuhan Anda bekerja atau mampu? Buktinya adalah saya diberi kekuatan memaafkan kamu, mengampuni kamu. Selesai sampai di situ. Kalau dari dalam diri saya rasanya mau balas kamu loh. Kalau dari dalam diri saya, rasanya saya mau balas semua perbuatan teman-teman Islam yang selama ini menghina, menghujat, bahkan mengancam. Tapi karena saya memiliki Yesus Kristus, saya diberi kemampuan untuk melupakan, memaafkan, dan mengampuni itu semua. Selesai. Silakan. Itu juga sering saya lakukan, bukan cuma kamu. Kalau cuma itu, maksud saya pertolongan Tuhan kamu. Yang kamu rasakan di dalam hidup kamu. Yang terbukti nyata sehingga kamu membuktikan bahwa agama kamu benar itu apa. Iya, saya pernah sakit. Sering dapat karomah dari Allah. Gini Terbukti. Alia, saya pernah sakit ya dulu ya. Ada benjolan di leher saya loh, 3. Seriusan. Ada benjolan di leher saya 3. Ini pengalaman pribadi saya itu. Setelah saya masuk Kristen ya. Sebelumnya saya Islam, nanti Tuhan sih. Nah, ketika itu saya memang lagi down gitu loh, dan saya memutuskan gak periksa ke dokter, belum periksa ke dokter gitu loh. Tapi saya cuma meminta doa aja sama romo saya ya, sama romo saya minta doa, dan puji Tuhan benjolan yang 1 bulan gak hilang-hilang gitu kan, tanpa ke dokter itu hilang sendiri besoknya. Setelah saya minta doa, setelah didoain, itu saya ngerasain sendiri gitu loh. Dan banyak juga teman-teman saya ngerasain seperti itu gitu loh. Jadi nggak usah ditanyain lah soal pertolongan atau apapun itulah. Itu banyak banget gitu loh. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus itu. Oke? Tetapi kamu belum pernah kan dapat ilham dari hidup kamu langsung dari Tuhan kamu pernah dapat ilham? mengenai ayat-ayat Kamu dapat kamu. ilham? Oh, sering. Oke. Saya Apa sering tuh tentang ilhamnya? Coba Al-Quran, boleh hadis Nabi Allah. dia Nabi. Sering. kita dengar. Jadi benar Kita dengar, memang kita dengar. karena terbukti di dalam hidup saya Allah memberikan karomah kepada saya dengan Karomahnya itu ayat-ayat bagaimana? Allah, dengan hadis-hadis Allah terbukti di Terus dalam apa? hidup saya, Pertolongan seperti di apa? dalam mimpi saya, dan di dalam Apa yang kehidupan dirubah? nyata saya, bukan Oke, hanya di apa dalam yang mimpi, dirubah? tentang penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi memang ada terbukti, bukan hanya di dalam mimpi. Nah, itu kamu potong, bukan hanya di dalam mimpi. Saya katakan seperti itu kamu sendiri motong. Terus apa? Pertolongan seperti apa? Saya belum mengerti. Pertolongan seperti Iya. apa yang diberikan Allah? Pertolongan banyak. Jadi kan maksudnya Apa? Satu kamu- aja. Satu Satu aja, apa? satu. Ya banyak. Satu aja pertolongannya. Satu aja saya minta. Tadi kayak Michael, kamu dengar dulu ya. Kamu nafsu banget. Tadi Michael cerita, dia ada benjolan hilang. Nah, sekarang Allahmu. Apa? Yang sudah ditolong kamu dari Allahmu itu apa? Saya sebenarnya nggak mau nanya pertolongan itu. Saya nanya dulu aja, keberadaan Allahmu itu di mana dari abad 7 sampai sekarang. Sebenarnya dari tadi saya di kamar mandi ya, dengerin kamu. Saya mau nanya itu. Coba, bagaimana wujud Allahmu? Bagaimana keberadaan Allahmu? Atau eksistensi Allahmu? Itu aja dulu tunjukkan. Nggak usah jauh-jauh dulu pertolongan. Kejauhan pertolongan. Keberadaannya aja dulu. Silakan. Keberadaan Allah itu bisa saya lihat dari mana? Coba buktikan dulu.
interupsi. Lanjut teman-teman ya. Saya pamit izin. Saya cuma mau tegaskan bahwa saya juga orang Kristen yang tidak makan babi. Itu aja tadi. Lanjut. Semangat menginjili. Tuhan berkati ya semuanya. Shalom, shalom. Thank you, Malina. Silakan, Alia. Nggak usah dulu ngomongin pertolongan Allahmu yang karomah-karomah yang banyak itu. Ya, jelasin dulu aja. Keberadaan Allahmu aja dulu deh. Bukti keberadaan dia aja dulu. Buktiin dulu keberadaannya. Silakan, Alia. Alia, dibuka mute-nya Alia. Sebenarnya gini Agatha ya, saya diberi ilham untuk memahami ayat-ayat Allah gitu loh. Sekarang gini, sekelas ulama-ulama tafsir aja pendapatnya saling kontradiktif gitu loh. Itu ulama-ulama tafsir yang ilmunya jauh lebih daripada dia gitu kan. Seperti contohnya lah, salah satu contohnya. Coba mana kontradiktifnya coba. Oh, oke. Jelaskan mana. Oke, saya jelaskan. Nanti Michael, nanti aja itu. Coba Oke, silakan. buktikan dulu aja. Salah satu karomah yang kau bilang tadi itu apa? Pertolongan Allah itu seperti apa? Coba. Satu. Karena terlalu banyak. Iya, sesuatu yang belum terjadi, terus saya udah Allah beritahu, akhirnya memang terjadi. Sudah diberitahu, maksudnya beritahu Allah. Apa tuh? Ya, seperti banyak lah, sampai saya lupa. Dari tadi Karena terlalu banyak. Ya, ini aja, tentang ayat Allah aja. Satu aja, Iya, satu. Ya. Ketika saya kena beling di wajah saya kan, kemasukan beling terus saya kenapa? Jangan ada ketawa-ketawanya dulu coba. Coba serius. Beling kau dikasih tahu. Jadi sebelum kau kena beling dikasih tahu Allah nih. Kan saya mau jelaskan. Bukan, maksudnya ketika wajah saya kena beling, terus saya congkel, kan nggak bisa semakin masuk itu ke dalam, semakin sulit. Maksudnya kan. Terus akhirnya di dalam mimpi saya Allah beritahu tentang hadis dari Nabi itu. Sedekah menolak 70 bala. Akhirnya besok saya sedekah. Dan bener. Jangan pakai ketawa-ketawa. Kalau kena beling ya ke dokter, Mbak, nggak usah minta wahyu lagi dari Allah, dapat ilham. Lah, ke dokter aja. Kenapa kan bukti memang saya udah nggak pakai obat. Bukti saya udah lama nggak pakai obat. Bentar. Jadi belingnya keluar sendiri gitu, Mbak? Iya, belingnya karena sendiri. Waktu besoknya lagi saya terasa memang seperti ada yang mengangkat beling itu. Akhirnya saya lupa tentang beling itu, padahal tadinya sakit. Kalau belingnya keluar. Dipencet itu sakit. Iya, demi Allah. Demi Allah keluar sendiri tanpa saya sendiri. Karena memang terbukti. Ini kan memang bukti. Kalian ingin bukti? Masih banyak lagi kok cerita-cerita. Bukan cerita, maksudnya kenyataan. Coba open cam dulu, Mbak. Open cam dulu. Coba saya lihat bekas beling yang keluar tadi, Mbak. Saya penasaran ini. Coba nggak ada, saya pakai cadar, nggak ada open cam. Saya pakai cadar. Oh gitu. Jadi Allah nggak ada bohong-bohongnya di sini. Beling. Bentar. Jadi Allah berhasil mengeluarkan beling dari muka Anda. Betul. Jadi Allah berhasil mengeluarkan beling dari wajah Anda. Wow, luar biasa. Dicabut Jibril. Dengan apa? Iya, dengan cara apa? Allah punya tangan gitu nyongkel beling itu, Mbak. Gimana, Mbak? Coba, Mbak. Saya penasaran nih mujizatnya ini, Mbak. Saya penasaran nih beling ini. Ini harusnya diviralkan loh ini. Allah mengeluarkan beling dari wajah seorang wanita bercadar bernama Alia Sidikah. Sidikah. Wah. Sidikah. Beling, mujizat Allah ini. Kalah Nabi Anda ya. Beling aja bisa dikeluarkan. Cek juga. Cek, salam. Izin tanya. Salam. Tadi kan katanya Agatha kan tidak mau mencampuri iman orang Islam kan? Iya nggak? Terus. Tapi kenapa kalau gitu di left hand dinaikkan Islam? Ya kan mereka mau bertanya. Seputar iman saya. Saya itu mau memberitakan firman Tuhan. Berarti enggak. Justru saya ikut karena Islam yang dibicarakan. Tadinya saya tidak mau ikut. Tunggu dulu. Mau Jadi apa? kalau
kalau menaikkan Islam berarti kan Islam yang bertanya. Ya, terus kenapa? Kalau Anda tidak mau ikut campur dalam iman Islam, ya Anda gak usah tanya kan gitu kan? Loh, memangnya nggak boleh? Saya bertanya Katanya, loh, saya bertanya, tapi kan saya nggak mau campurin urusan kalian. iya. Jadi gini, kalau Udah, kalau terus misalnya sekarang kalau saya tanya, misalnya tidak mau mau ke saya tanya, Anda mau ke sini ngapain? Hmm? Anda kayak ke sini mau ngapain? Mau nyebut Ini ke beling sini itu. ngapain? Saya tanya-tanya. kesini Mau karena nyebut beling. dengar Islam dibicarakan tadi. Jadi saya kesini. Sih, Masa kayak gitu aja kalian nggak sampai pikirannya? Jelas bisa lah. Allah bisa apa saja kok. Bahkan Oh yang lain iya, juga ya udah bisa. coba tolong ya. Ini WC saya kotor. Bisa nggak Allah itu nyikat WC saya? Tolong buktikan dulu. Buktikan dulu kemahakuasaan Allah. Untuk apa? Itu urusan kamu. Oh, kok tadi katanya bisa banyak yang bisa Bisa dibuktikan apa aja. saling menghina Katanya Tuhan bisa berarti apa nggak aja. usah Coba Ya dong. beda lah. Allah tolong dong sikat WC Berbeda, saya. berbeda. nggak usah saling hina Tuhan. Berbeda. Isinya berbeda. Dika, Karena Mama, saya Dika, sudah Dika. bertahun-tahun tidak Udah, pakai Mbak, kamu nggak jelas. Kamu aja nyeritain ngeluarin beling aja tadi sampai mikir berkali-kali kok saya lihat kebohongan kamu di situ. Udahlah, itu urusan kamu nanti ya, mau dosa kamu seperti apa berbohong. Allah ngeluarin beling dari wajahmu itu urusan kamu. Sekarang saya tanya kamu, Dika. Di mana menghujatnya? Saya tanya kamu, di mana menghujatnya? Di mana menghinanya? Di mana menghinanya? Jangan minta Allah tolong sukatkan WC itu kan. Loh, katanya tadi dia bisa apa aja karena statement dari temenmu loh. Bisa apa aja ya, saya minta tolong buktikan bahwa Allah itu maha. Tolong sikatkan WC saya. Loh, itu cuman minta buktiin aja kok. Katanya bisa apa aja. Kalau dia nggak berstatement seperti itu, ya saya nggak akan ngomong kan gitu. Ada Ya, kalau sebab, ada akibat. Ya, kalau kamu aja naik ke atas karena kamu mendengar sesuatu kan? saya mau nanya Kok ini. kamu ini? Saya itu mau nanya. Ngapain kamu nanya? Katanya kamu nggak mau ngurusin iman orang. Ngapain mau nanya ke sini? Ngapain Kan kamu nanya? saya nanya bukan tentang agama loh. Oh, jadi mau nanya apa kau? Di sini Kenapa? lintas iman. Di sini Kenapa? bukan lintas curhat. Turun aja kau. Banyak kali ceritamu. Kau sebaiknya kau kasih tahu dulu sama ustadz-ustadzmu itu. Jangan ngurusin agama kami ya. Kau kasih tahu si Somat itu ya. Ngapain dia bilang di salib itu ada jin kafir. Kau kasih tahu aja dia. Ribut kali kau. Jangan sok hebat lah sini ya, sok suci. Hai Hai Raja Debak. Salam. Shalom. Aduh, saya udah nggak damai ini gara-gara beling yang keluar dari wajah ini. Aduh, mohon maaf lahir batin ya teman-teman 835 orang ya. Saya terbawa emosi. Maafkan saya. Astagfirullah, jin apalah yang ada di kepalaku sampai aku berkata-kata kasar tadi, ya Allah. Agatha. Hai Michael. Hai Pasan. Hai Raja Debak. Hai. Michael, Kalau nggak gini nggak ngomong Pak Sang ini. Berapa HP-mu yang hancur dibanting? Ini mau Pak Gat ini ketularan sebelah ini. Nyiptain terus membunuh gitu. Beli-beli langsung banting gitu. Ini Pak J ini bisa makan beling. Lebih hebat lagi nih. Pak J ini tukang makan beling. Michael, aku mau tanya. Mana orang Sudang? Ya, Gunawan. Iya. Berarti yang beling-beling tadi itu berarti Allah sedang debus gitu. Makan beling. Sedang debus itu ya. Main debus. Udah ya, di room kita ini udah Kristen semua ya. Gimana kita kebaktian aja lah ya. Ayo. Silakan Romo Michael. Enggak, ini gue naikin dulu ya. Ini gue sengaja naikin kalian. Ini kalau rame tuh aku bahagia deket-deket kalian ini. Romo Michael Ekaristi. Ekaristi. Aduh, nih, saya seneng nih kalau udah rame gini nih ya. Apalagi ada Pak Rajanya, saya ini udah seneng banget ini. Kemuliaan
Itu ya udah diikuti sama Romo ya. Kemuliaan dialah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Nih ada Pak Raja, ada Mbak Dewi nih. Halo Mbak Dewi, hai. Tadi kan mbaknya bilang, katanya kan nggak mengerti. Disambut lah, Bu Dulu Dewi. dong, di hai itu loh. Iya, disambut Hai dulu. Dewi. Hai Dewi. Coba buktikan Allahmu, katamu kan tadi. Bentar Bu Dewi. Allah itu kan tidak bisa terlihat. Allah itu dekat dari urat leher nadi. Nadi ini urat lehermu tuh. Lebih dekat dari urat lehermu tuh. Jadi kalau membuktikan Allah itu katamu beling. Saya tanya dulu Mbak, itu temanmu tadi yang murtad itu katanya ada benjolan, ada sembuh aja, berobat ke dokter atau Yesus langsung mencabut obatnya itu? Saya mau nanya dulu, yang murtad tadi itu. Oh, saya. Iya, itu saya mujizat, Bu, tanpa berobat ke dokter. Sama dengan kami begitu. Kan bukan Yesus yang mengangkat benjolanmu itu kan? Nampak kamu Yesus langsung mencabut benjolanmu itu? Tidak kan? Sama dengan Mbak tadi yang beling tadi. Kami Hai, itu Bu Dewi. Agatha. Jadi makanya nggak usah sembarang bicara. Sebentar Bu, saya mau ngomong ke Agatha dulu. Agatha, Roma 8 ayat 10, tampilkan dulu. Roma 8 ayat 10. Oke, sebentar. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Bu Dewi. Roma 10 ayat 8. Oke. Bu Dewi bilang dekat urat nadi, ya. Klaim itu sudah kadaluarsa, Bu. Ini sudah ada dulu ini. Gitu. Iya. Roma berapa Bang? 10 ayat 8. Bacakan aja. Oke, ini saya langsung aja lah ya. Ayat 8 ya? Ya. Roma 10 ayat 8. Sini aku baca. Mana ya? Roma Kata 8. baca. Biar aku baca. Tetapi ini Pak, silakan Pak. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman Tuhan. Itulah firman iman yang kami beritakan. Wah, ternyata firman itu ada di dalam hati. Ya, klaimnya gimana? Seperti plagiat yang dibawakan Ibu Dewi tadi ya. Seperti yang sering dinyatakan sama Agatha kan. Klaimmu itu sudah kadaluarsa. Kasihan. Last stop, selalu kalah stop. Kayak gimana Bu Dewi? Bu Dewi Muslim kah? Jangan-jangan dia nggak tahu cara buka mute-nya. Suruh dulu dibuka mute-nya. Bu Dewi dibuka mulutnya, mic-nya. Iya, suruh cucunya buka Bu, mungkin nggak tahu. Bu Dewi, Maha Dewi, ada lagunya itu loh. Bu Dewi. Maha Dewi sesatkan nilaimu. Bu Dewi, lah ini kenapa nih Bu Dewi? Bu Dewi. Sebenarnya saya mau nanya itu gini ke dia ya. Eksistensi Allahmu dulu lah dari abad ke-7 sampai sekarang. Itu aja dulu. Eksistensinya aja dulu. Halo, Bu Dewi. Ibu ini disuruh buka mic, jangan-jangan dia mau beli toa dia. Disuruh dikira beli toa kali. Bu Dewi. Aduh. Pak Raja ini. Cabut dia. Perhitungan beneran itu Pak. Gara-gara Pak Raja itu.
Saya beli toa Bu, pinjam sama Suma aja. Halo Kak, Shalom. Oh iya, siap. Saya mau nanya Kak, ini kan saya kan ya. Nah jadi tuh saya di kelas itu Nasrani sendirilah, Kristen sendiri. Nah kalau boleh jujur tuh saya selalu dapat perlakuan yang kurang enak lah, kurang toleransi sama. Udah jangan curhat di sini. Bukan cuma aja, kita semua yang dari kecil Kristen itu sudah seperti itu. Sorry aja. Saat di sini diinin kok. Kita bukan Nasrani ya teman-teman ya, kita Kristen. Jadi kalau ada orang yang bilang kita Nasrani itu salah, koreksi, langsung koreksi aja. Iya. Orang Kristen Arab bilang masih ya, bukan Nasrani. Kalau kamu misalnya didiskriminasi itu udah biasa, udah itu gak usah curhat. Berdoa aja, minta dikuatkan sama Tuhan. Supaya kamu bisa melalui hari-harimu dengan baik. Amin. Harus itu. Itu tandanya kamu sudah benar gitu di hadapan Allah. Iya, jangan curhat ke saya, curhat ke Tuhan, kuatkan saya, gitu aja. Anak Tuhan diturunin, sejak kapan Tuhan punya anak? Itu anak Allah. Kita semua ini anak-anak Allah karena kuasa Yesus. Nah, kita naikin lagi ya, mbak-mbak yang tadi ini ya, sebentar. Gua mandi dulu ya. Oke, thank you Mike. Ini yang tadi nih, Bang Raja, aku kasih dulu kau. Cadar ini. Hai Alia. Alia. Hai Pak Gat. Alia. Mana? Saya udah masuk kok. Ya. Hah? Mana? Udah masuk. Sudah masuk. Sudah masuk. Di perasaan belum masuk. Iya, itu kan. Iya, Alia. Maksudnya, kan Allah memberikan hadis Nabi di dalam mimpi saya, sedekah menolak 70 bala. Saya udah tahu hadis itu, tetapi kan saya lupa karena banyak hadis kan. Nah, terus besoknya saya sedekah, terus besoknya saya dekat dan terbukti. Alia, kamu ngomong apa Alia? Balak yang ada itu Allah hilangkan. Nah, itu kan bukti bahwa agama saya benar. Tadi kamu belum dengar. Dia itu mau nyatakan kalau dia tidak pernah bersedekah gitu loh. Sabar, bukan. Tadi dia kan mimpi dapat hadis hadis menolak bala. Uangku udah kejadian kok, apa yang tertolak, orang udah belinya di kepala di muka lu. Yang nggak tertolak itu udah nyampe. Besoknya keluar paku, terus keluar duit nanti. Iya. Dapat hadis menolak bala. Masalahnya kan udah masuk itu beling ke muka lu. Apa yang ditolak? Gagal lagi. Berarti Alia ini bisa dong dia diangkat jadi nabi dong. Dapat wahyu dia dari mimpi. Iya kan Alia? Bisu lagi. Alia. Ya, dibuka mute-nya. Oi, Alia. Alia sama Michael aja. Michael, tunjukkan pesonamu Michael, kegantenganmu. Jangan salah tunjuk ya Mikael. Gua dulu pernah pernah ditaksir sama ukti-ukti kan. Ternyata keluarganya itu kiai semua. Takut gua serem nanti digebukin. Ya jadi. Lu bilang waktu itu cewek yang ngejar-ngejar lu. Iya dulu pernah gua di ukti, cuman ngomong kalau dia tahu gua murtad kan bisa-bisa nanti dieksekusi gua di rumahnya. Halal darahmu Michael. Tapi biasanya kalau ukti kayaknya nggak bilang halal lah. Paling dia buka semua. Kurang apa lagi nih, ha? Iya kan Alia?
coba Alia dibuka dulu Mir. Oh, Gisi Alia, aduh cantik, gelis. Hikmat mana yang kau dustakan? Mic saya jangan dimatikan. Lah, Kenapa mati terus? Sendiri kamu. dari tadi Tidak, saya dihidupin tidak kamu mematikan. kamu. Saya tidak pernah mematikan mic. Tinggal dibuka Alia, nggak usah katrok-katrok Nggak gitu lah. Oke, jadi kan Oke. saya tadi bicarakan itu terbukti di dalam kehidupan saya hadis Nabi, ayat-ayat Wow. Al-Qur'an. Jadi saya tanya kalian itu kan belum pernah kan sama sekali Mbak Alia, ada di dalam Mbak Alia, kehidupan kalian. hadis atau ayat Quran? Hadis itu ayat-ayat Ya Al-Quran. semuanya, karena ada dua-duanya. Dua-duanya ayat Al-Qur'an, ayat hadis, dua-duanya ada. Bukan cuma hadis Jadi maksudnya. itu yang dimimpikan Alia itu hadis doib bukan? Nanti doib mimpimu. Ya enggak lah. Hah? Sudah, kalau sudah ya enggak doif terbukti. Loh, Maksudnya memang nanti benar. dibilang doib gimana? Cara apa? Kalau doif nggak bakal Allah beritahu ilhamnya lewat, tidak bakal diberikan ilhamnya kepada saya Oke. kalau hadisnya doif kayak Oke, gitu berarti dong. berarti sekarang ada hadis baru ya? Hadis apa? Hadis Loh, tadi baru. kamu bilang mimpi dapat hadis. Gimana sih? Kena beling. Hadis baru itu. Bukan hadis baru Bisa itu, keluar maksudnya sendiri. memang itu hadis dari Rasul sudah ada hadis, bukan saya yang buat. Gimana sih? Loh, kamu ini gimana sih? Kan udah itu hadis itu disampaikan ke saya itu memang ada, sudah perkataan Rasul itu sudah ada, cuma kan saya diberi ilham Ah, lewat dari itu. mimpi. Bukan, Lewat mimpi kan? maksudnya itu memang hadis dari Nabi saya. Iya, Maksudnya dapat. petunjuk Allah itu. Iya, dapat dari mimpi Periwayatnya toh. siapa, Mbak? Periwayatnya siapa? Kan ada hadis Nabi, pasti ada periwayatnya tuh. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, siapa tuh? Dikasih tahu juga nggak? Ya coba cari sendiri nanti. Coba buka ini. Tuh berarti nggak pasti. Takutnya Bukannya nggak riwayatnya pasti, memang riwayatnya ada. tahu bro, riwayatnya dari Juma, Ripa, Mican. Ya enggak lah. Mandar. Maksudnya kalian belum pernah kan? Belum pernah merasakan di dalam kehidupan kalian. Kalau memang Mbak Alia terbukti. ya, periwayatnya ya. Bersanad ya. Sanadnya jelas ya sampai ke Mbak Alia ya. Ya enggak lah. Itu kan memang udah ada hadis Nabi. Oke lah, tapi Alia, aku tertarik gini loh. Kalian mengatakan Alia Islam- sebentar, Alia Islam sebentar, salah. Alia. Buktinya terbukti di dalam Alia, kehidupan saya. iya Islam waktu itu kamu mimpi itu Muhammad nunjukkan wajah nggak sama kamu? Saya dengar suara. Mendengar suara dengar- yang berbicara kepada saya. Kau dengar suara terus dari mana Iya, kamu tahu kalau itu bisa di suaranya dalam Muhammad? mimpi saya, bisa di dalam kehidupan nyata saya. Iya maksud saya dari mana kamu tahu memastikan itu suara Muhammad? Bukan suara Muhammad, itu bisa. Tadi katanya wahyu Karena dari kan petunjuk Allah. Rasul. Gimana sih? Saya kan tidak mengatakan itu dari Muhammad. Petunjuk Allah itu bisa lah. Gimana sih? Dengar dulu Loh, coba. kok nanya aku? Kamu yang mimpi kok nanya aku? Iya, Gimana sih ceritanya saya nih? bicara, kamu potong. Ya maksud saya bagaimana Anda mengatakan itu dari Muhammad? Saya kan mengatakan itu petunjuk Allah. Saya Iya, mengatakan petunjuk Allah saya melalui mendengar mimpi suara. kan? Melalui mimpi Saya kan? bisa lewat Hah? mimpi, bisa di dalam kehidupan saya tidak lewat mimpi. Maksudnya ketika saya sadar seperti ini bisa Mm-mm. ada. Berarti Seperti waktu itu, lewat bukan mimpi hanya itu lewat mimpi. apa-apa? Waktu kamu lewat mimpi itu apa yang diberi wahyu tadi? Iya, tentang itu. Tentang Tentang apa? ilham tentang petunjuk tentang hadis sedekah menolak 70 Oke, bala berarti- ketika saya terkena bala Oke, itu. berarti Maksudnya wahyu itu lewat doang atau ngomong wahyunya? iya, saya mendengar suara. Iya, di berarti dalam- suara ketika siapa saya itu tidur, gitu saya loh? tidur, ya. Itu Kenapa? suara siapa? Suara siapa itu yang bicara sama kamu dalam mimpi? Ya bisa aja, bisa suara malaikat atau siapa terserah Allah. Baik, berarti bisa Yang juga jelas saya suaraku kan? Berarti bisa juga suaraku enggak kan? Lah, Nggak bisa. katanya bisa aja suara siapa Tidak gimana bisa, sih? maksudnya petunjuk Allah. Terserah Allah apa bisa melalui malaikatnya atau gimana itu kan terserah Allah. Yang jelas bukan dari kamu. Loh, kok terserah Allah tapi kamu batasi keterseraan Allahnya gimana sih? Rasain lu Bang Raja.
Karena kan malaikat juga utusan Allah, maksudnya malaikat kan utusan Allah untuk menyampaikan sesuatu juga. Oke, berarti malaikat utusan Allah nih ya. Membatasi. Iya, berarti malaikat utusan Allah, betul. Betul. Iya kan maksudnya untuk gimana sih? Loh, kamu ini kenapa gugup sih? Gimana Iya, sih? maksudnya kenapa kamu nggak ngerti maksud aku? Kenapa? Saya nggak Gini loh. Gini, kan kamu bilang tadi kamu itu dapat mimpi, ya toh? Mimpi soal hadis, ya toh? Terus kamu itu hadisnya lewat, rupanya pakai suara. Lalu saya tanya, suara siapa? Kamu bilang melalui malaikat. Betul tidak? Ya terserah Allah, saya itu kan terserah Allah melalui siapa. Nah, Yang berarti jelas, boleh dong melalui Allah aku. lah, enggak lah. Loh, Kamu nggak tadi bisa. terserah Nggak Allah bisa gimana? mimpi aku nggak bisa. Kamu nggak bisa. Coba Saya gini. sendirian Kira-kira tanpa suara aku, aku kamu nggak ini, bisa ada dengar. suara kamu. Kira-kira suara aku ini mirip enggak sama mimpi kamu? Ya enggak lah. Ah, nanti bohong. Suaranya bagus kok. Ya ini, oh maksudmu suara aku nggak bagus? Enak aja Maksudnya kamu ini. Hah? Jangan sampai saya talak ya, Alia. Jangan sampai saya talak. Suara. Bang Raja suaranya kurang menggema seperti yang di dalam gua gitu. Kalau itu baru dia percaya gitu loh. Oh iya. Jadi aku harus ngomong gini. Suaranya merdu seperti bacaan orang yang baca Al-Quran yang merdu itu. Coba kamu Oke, cari. bisa. Dengerin baik-baik. Yang baca Al-Quran Iya, yang oke. paling merdu. Saya buat, dengar. Alia, ini Wahyu. Mirip enggak? Pernah dengar bacaan suara Al-Quran yang merdu? Pernah, seperti yang ku bilang tadi lah. Ya enggak lah, itu jauh beda. Loh, kok jauh beda? Kamu serem itu, bukan suara. Loh, kok serem? Kamu gimana sih? Kayak suara dukun. Oke, tapi gini aja, Alia, biar ada sedikit poin kita diskusi kan. Saya mau tanya, memang kamu betul Muslim? Ya, kalau nggak Muslim ngapain? Iya, berarti kamu sama dengan Firaun dong. Ayo. Sakit perutku ini. Itu kan kamu yang nyamain, bukannya Oke. Allah yang menyamakan. Berarti Menurut kamu keadalan kamu itu terserah. Yang jelas berarti kamu nggak percaya kalau Firaun itu Muslim. enggak. Firaun Oke. enggak pernah. Kalau ada ayat Al-Quran, yang mengatakan Firaun Muslim gimana? Mana Kamu coba, murtad ya? Oke, kamu murtad ya kalau ada ya. Nggak usah Pak, buka cadar aja Pak, cukup Nah, buka buka cadar cadar. aja ya. Oke, deal kita ya, deal ya. Apa? Buka apa? Buka cadar. Buka cadar. Nggak usah Apaan? murtad, nggak usah murtad kamu. Buka Iya. cadar aja cukup. Gimana? Deal, Iya, gimana deal ya? deal ya, deal nggak? Kalau sampai ada itu Mana? deal nggak? Lu deal Iya, dulu boleh, lah. boleh. Boleh Oke, ya, boleh ya. ya. Ya, disaksikan Oke. ya. Nanti on cam ya. Boleh. Oke, nanti on cam ya. Oke, baik. Kita buka sekarang ya. Surah Yunus ayat 90. Surah Yunus. Ayat 90. Ayat 90. Surah berapa itu? Yunus Surah itu 10. berapa? Surah 10. Surah 10. Ayat 90. Nanti Alia nanti siap baca, nanti dikasih dia layar besar ya. Dia mau on cam dia. Buka apanya tadi? Buka cadar. Buka cadar. Nah, Dia nggak bisa. Bohong lu lari ya. ayat berapa tadi? Ayat 90. Pegang janji ya, Alia ya. Pegang janji. Iya, tapi kan bukan Muslim Firaun. Ya kita lihatlah. Ayatmu yang menentukan, betul toh? Masih percaya Al-Quran toh? Ya percaya dong. Iya, berarti kalau ada nanti tepati janji ya.
Nah tuh, sila dibaca. Baca keras, Alia. Alia, dibaca dong. Ya kenapa itu ayat itu kenapa? Masa Iya, dibaca aja, ayat, dibaca aja. ayat Dibaca itu aja. bukan berarti Dibaca dong, Ci. Dibaca Oh, dulu jangan dong. berarti dulu, dibaca nggak dulu. ada itu mana Dibaca dulu. mana itu Fir'aun dari ayat itu Muslim. Ah, Itu, gimana sih? itu, nampak tak? Alia ikut. Ayo, buka cadar, buka cadar. Oke, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan. Itu karena udah dia mau mati jadi nggak diterima udah. Lari mulai. Di dalam Islam bukan kayak gitu. Karena peraturan Islam itu seperti itu. Itu kan karena dia sudah nggak bisa. Kalau dia Muslim itu sebelum dia mau mati. Mulai Nggak deh. bisa, nggak Ini bisa. memang Muslim susah ya dipegang janjinya ya, Alia ya. Takia. Itu Al-Quran loh yang mengatakan. Dan aku termasuk orang Muslim yang berserah Tapi diri. itu ditolak karena dia itu karena Baik, karena tunjukkan sangat di mana ayatnya dalam Al-Quran. Kalau ada dalam ayat Al-Quran nanti saya mualaf. Di mana ayatnya dikatakan? Dengerin dulu dong. Alia, itu karena sudah di kerongkongan dia mengatakan Alia, dengerin kamu juga dulu. kalau udah di kerongkongan juga udah nggak diterima Mulai sudah deh. makanya mau di mana dia Muslim. Oh enggak, makanya saya beritahu ya, kamu kalau mau masuk Islam Mulai. sebelum kamu di kerongkongan. Alia, jangan kau anggap ini dalam mimpi juga ya, Alia. Tolong ya, tolong. Jangan kau kira ini dalam mimpi juga ya. Ya. Muslim. Ayo, dibaca dong. Ayat Al-Quran masa kamu lawan gitu? Coba tunjukkan sama saya bahwa muslimnya si Firaun ditolak sama Allah. Jangan ngoceh-ngoceh dong. Ayo silakan dibaca. Itu jelas ayatnya. Dan aku termasuk orang Muslim berserah diri. Ayo. Mau kamu sangkal itu ayat Al-Quran? Ayo tepati janjinya dong. Ah, nggak asik kalau kamu nggak tepati janji. Takia. Takia. Begitulah panggilan Alia. Sukanya selalu ingkar, tak pernah tepati janji. Kalau nggak percaya, tulisan Arabnya itu siapa? Agatha dia baca. Orang ngapain sih? Itu Fir'aun karena Fir'aun itu udah kepepet. Dan lagi kenapa kok bisa tahu Muslim? Loh, tanya Allahmu dong. Allah yang menyatakan. Kamu mau melawan apa? Dulu udah ada Muslim. Ya. Nggak ada urusan sama kami. Nabi Ayo. Musa mengajarkan Muslim dulu ya. Nggak ada urusan sama kami. Sekarang yang menjadi masalah, Firaun itu Muslim apa tidak, Muhammad? Ya karena kepepet. Oh, karena kepepet. Karena dia percaya Allah ya dia pura-pura. Oh, pura-pura. Berarti kamu bisa baca isi hatinya dong. Wow, keren. Pura-pura dia. Di mana ayatnya dia pura-pura? Mana ayatnya? Aku lama-lama capek juga loh. Kalau aku diskusi sama Muslim ini ya, aku yang bilang Al-Quran. Serius. Mereka ini malah lari dari apa ya? Muslim dari zaman Musa udah ada ya. Oke, berarti jadi Ustadz sekarang, Pak Raja. Iya, bisa jadi. Bentar lagi saya jadi Ustadz kalau begini kan. Saya belain Al-Quran, mereka capek kali untuk melintir ayat Al-Quran coba. Fir'aun dari zaman Musa sudah ada. Raja debat. Tapi kamu nggak percaya sama Muslim. Oke, Muhammad begini Muhammad. Berarti kamu udah setuju nih bahwa Firaun adalah Muslim? Pura-pura, aku bilang tadi. Yang saya tanya ini si Firaun sekarang Muslim apa tidak?
Muhammad, Saya tidak yang saya percaya dia tanya, Muslim. oke, berarti kamu nggak percaya ayat Al-Quran toh? Percaya ayat Loh, Al-Quran, tapi dia pura-pura ayat Al-Quran apa katanya Muslim tadi? supaya tidak celaka. Ayat Al-Quran apa tadi Berarti bunyinya? Allah bohong. Berarti maksudnya ini Qurannya yang bohong gitu. Maksudmu ini Qurannya salah. Yang mengatakan Parah di si aku Muhammad. adalah orang-orang muslim ini berarti ini bohong Qurannya. Qurannya bohong. Kamu yang benar. Gitu. Quran tidak pernah bohong. Ayo, Bible yang bohong. ayo, mulai. Bible yang bohong. Maju kena, mundur kena. Kontradiksi Bible. Maju kena, mundur kena. Maju kena, mundur pun apalagi lebih kena. Alia dulu, ayo Alia. Alia dulu, Alia. Ayo dong Alia sayang, tepati janjinya atuh. Buka cadar. Buka cadarnya. Ayo Alia, buka cadarnya. Alia, buka cadarmu. Alia. Ya, mute-nya Alia. Alia Sidikia. Mungkin dia apa dia? Trauma dia bang, trauma dia. Aduh kok bisa ya aku sama dengan Firaun ya, sama-sama muslim. Buka cadarnya, jangan celananya. Iya, jangan celana, cadar aja. Ayo Alia. Ayo dong Alia. Alia. Murtad Alia, buka cadar aja. Ya, nggak tepati janji dia. Solihin. Bisa muslim bro. Solihin. Solihin. Oh. Ya. Kabur dia si Alia, astaga. Mungkin cari tempat untuk buka cadar ya. Lagi di tempat ramai kali dia ya. Mungkin. Lah si Solihin ikut juga. Bantu bukain cadar mungkin. Yang tadi pas Kok begitu ya mereka? Yang laki juga gitu, yang wanita juga gitu, nggak pernah tepati janji. Astaga. gue di atas tuh nggak ada yang nggak ribut. Ada Randy sama Julian. Di layar gua nggak ada. Nggak ada. Di layar nggak ada. Belum ada yang naik. Oh, sos. Dari tadi udah pada dinaikin loh. Karena Al-Mukarram Hantu itu hantu. Takut semua ini. Al-Mukarram. Bang Medi. Halo, salam semua. Salam. Bang Medi bergabung. Izin. Halo semua. Halo, Saya coba untuk tes gabung ternyata diterima. Nah, dan tadi saya ikuti itu saya cuma ketawa-ketawa aja tuh. Bang Mei Itu Kristen. tadi itu ada rombongan yang keluar bersamaan itu, mereka dari room ke room itu mereka jalan-jalan dan ganggu-ganggu aja itu.
Saya dari jalan-jalan ada ini, oh loh kok ini muncul lagi di sini. Saya pindah lagi, oh ada lagi, oh ternyata mereka itu menjelajah, cuma mau ngaco, ya cuma mau gitu-gitu aja. Nggak ada ilmu yang didapat itu. Saya seperti Terima kasih sudah kasih naik saya cuma coba-coba masuk ternyata naik, dinaikin. Makasih. Aduh. Itu yang tadi rombongan itu sama-sama keluar itu, mereka lagi keliling-keliling cuma ngaco aja itu. Cuma mau, tidak ada ilmu yang didapat. Si Alia kabur. Ali, kau lagi di mana Ali? Halo. Dugem itu. Iya lagi dugem deh. Katanya haram. Felicia, hai. Oten ini Felicia. Ya, halo. Oh ya, tuh. Kristen kah? Iya, saya Kristen. Oh. Kalau Putri Sion nggak berani aku ganggu, bahaya. Oh, Abdul ini. Hai Abdul. Selamat pengajaran Kristen semuanya. Bang Abdul Muslim apa Kristen? Islam bang, Muslim bang. Berarti abang sama dengan Firaun dong. Firaun itu zaman Musa bang. Kalau tapi Firaun Muslim kan bang? Kepada ajaran Nabi Musa bang, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala bang. Oke, berarti Musa nggak Muslim dong? Nabi Musanya Muslim bang. Oh, kalau Musanya Muslim, Firaun enggak bang? Jadi musuhnya Nabi Musa, berarti dia bukan Muslim bang. Berarti ayat Al-Quran salah dong bang, mencatatkan dia Muslim. Di mana bang dari catatan Muslim bang? Di surah Yunus 90 bang. Udah pernah baca belum bang? Nah, coba dibaca bang. Aku yang baca bang, nanti abang nggak dapat pahala. Boleh. Oke, pahalanya buat aku. Abang bisa jadi mualaf ya. Oke, pahalanya buat aku. Diberikan hidayah. Ya. Oke, pahalanya buat aku. Dapat hidayah setelah membaca Al-Quran. Iya, pahalanya buat aku. Pahalanya buat abang gitu. Iya. Enak banget lu. Pahala. Sama dia pahala, sama aku pahala. Enak banget lu Bang Abdul. Ayo Ikro Bang Abdul. Ikro. Pahalanya buat abang, pahalanya buat saya. Ya, silakan dibaca. Ayo Bang Abdul. Baca bang, dibaca bang. Abang lah yang baca berdapat pahala. Oke, saya akan baca ya bang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna Sebentar bang. Kenapa? Fa'at ba'ahum fir'aunun Bang, sebentar. Bang, sebentar dulu, weh. Abdul, sebentar dulu, Abdul. Amantu annahu la ilaha illa lazi amanat bihi banu Israil wa anna minal muslimin. Wah, ini udah kesurupan ini orang. Abdul, tadi kamu bilang setan tuh di mana? Ada setan situ? Baca Al-Quran bilang setan, ini gimana ceritanya? Ngadi-ngadi mereka ini ya. Marah. Alia minta dinaikkan itu. Sudah buka cadar kah? Sudah, itu kan udah hadisnya sudah jelas. Allah selalu mengingatkan seseorang selama nyawa belum di kerongkongan. Itu udah ada hadisnya. Jadi Alia, karena buka Firaun cadar itu dong. bicaranya ketika dia nyawanya sudah di kerongkongan, makanya dia tidak diterima muslimnya itu.
mulai deh diterima. mendadak jadi ahli tafsir ya begini, tiba-tiba jadi ahli Ya, makanya tafsir ahli nih. tafsir, karena memang ada hadis Nabi, itu sudah Oh, saya hadis Nabi, baik. di chat ini, di komentar. Itu hadisnya, Allah Oke. selalu menerima taubat Mana seseorang kamu lebih sebelum percaya nyawa hadis sampai di Nabi? kerongkongan. Kamu lebih percaya hadis daripada ayat Al-Quran? Bukannya nggak percaya ayat, karena memang hadis Enggak, itu yang menerangkan saya ayat. tanya, kamu lebih percaya ayat Al-Quran atau hadis? Kamu tidak mengerti apa isi Al-Quran kalau nggak Makanya melalui berikan hadis. saya jawaban supaya saya mengerti. Kamu lebih percaya Al-Quran atau hadis? Percaya dua-duanya, Al-Quran dan Oh, hadis. dua-duanya baik. Berarti Hadis ayat Al-Quran sahih. setara dengan hadis? Kalau hadis sahih ya percaya Aduh, harus, pada telepon. karena memang hadis sahih itu memang dari Allah juga, bukannya Nabi yang buat. Kalau hadis sahih bukan Nabi yang buat, kecuali kalau hadisnya doif. Bukan yang saya lemah, itu tanya. nggak bersambung ke Yang Nabi. saya tanya, Alia, kau dengar nggak suara saya, Alia? Iya. Kau Iya. dengar kan? Jangan kau kira Iya. ini dalam mimpi. Dengarkan. Enggak. Kamu bilang, ketika saya tanya, kamu lebih percaya ayat Al-Quran atau hadis? Kamu bilang dua-duanya. Apakah ayat Iya, Al-Quran ini setara dengan hadis? Kalau hadis sahih harus percaya. Mau hadis sohe, berarti apakah ayat Al-Quran setara dengan hadis sohemu? Memang Al-Quran lebih mulia, tetapi penjelasannya itu baik. ada di hadis. Dan Ketika kamu tidak bilang, kamu salah baik, mengerti karena sebentar. kamu tidak memakai hadis Ketika Nabi. kamu mengatakan bahwa ayat Al-Quran lebih mulia, sekarang mau kita gunakan mana? Ayat yang mulia atau ayat-ayat yang bisa doib atau bisa sahih? Ya kenapa itu muslimnya ditolak? Karena dia sudah nyawanya udah di kerongkongan. Baik, itu tunjukkan hadis sama Nabinya. saya, tunjukkan sama Kan saya hadis dalam Nabinya ayat ditolak Al-Quran. sudah. Sebentar dong. Tunjukkan sama saya di dalam ayat Al-Quran bahwa muslimnya si Firaun ditolak oleh Allahmu. Ayo, mana dalilnya? Ya dia kan berkata itu ketika udah di dalam laut. Dia berkata di situ dia sudah bersahadat dan dia adalah Muslim. Kamu juga kalau sudah bersahadat ketika kamu mau mati nggak diterima. Loh, sekarang Kalau sudah gini di deh, kerongkongan gini nyawa aja kamu, Le, makanya masuk Islam Alia. sekarang. Sekarang gini Alia, kita mau dengar ocehanmu atau mau dengarkan bacaan dari apa? Ayat Al-Quranmu? Kenapa Al-Quran saya memang benar dan memang Oke, hadis Nabi juga baik benar. ayat Al-Quran saya benar. Dengar, Jadi baik tidak saya ada ulas balik nih. berlawanan. Kamu katakan Baik, saya ulas berlawanan. balik. Tidak, Dengerin. tidak berlawanan. Baik, saya ulas balik. Kamu bilang ayat Al-Quranmu benar. Berarti saya tanya, benarkah di situ dikatakan bahwa Firaun adalah Muslim? Benar apa tidak di ayat itu ada? Itu karena terpaksa di kerongkongan. Yang saya tanya, benar apa tidak di ayat Al-Quranmu itu mengatakan bahwa Firaun Muslim? Itu tapi tidak diterima. Yang saya tanya, benar apa tidak? Kan saya sudah bilang nih, kita mau dengerin asumsi liarmu atau kita merujuk kepada ayat Al-Quran? Kan itu Muslim maksudnya berserah diri kan? Iya, makanya saya tanya, ada tidak? Dengerin. Ada tidak di ayat Al-Quran Yunus 90 itu mengatakan tadi bahwa Firaun adalah Muslim? Ada apa tidak? Ada apa tidak masalahnya? Kapan dia Jawab mengucapkan aja dulu, gitu? ada apa Nggak tidak? bisa. Loh, kok nggak bisa? Berarti kamu nggak percaya ayat Al-Quran dong? Muslimnya itu diterima atau tidak itu urusannya. Apakah Muslimnya saya itu harus diterima mendengarkan atau tidak, ocehanmu? Dengarkan. Apakah kita Ya. harus mendengar ocehanmu atau mendengarkan ayat Al-Quran? Karena kamu itu mensimpang siurkan. Loh, kok mensimpang siurkan? penjelasan Justru kamu yang coba lari dari firman Al-Quranmu itu loh. yang nggak lari dong. Oke, baik. Kalau tidak lari, saya tanya, adakah di ayat Al-Quran tadi yang saya kasih tunjuk Yunus 90 itu Firaun adalah Muslim? Ada apa tidak? Ya tetapi sudah tidak berlaku. Jawab dulu, jangan kau gunakan kata tetapi. Ingat ya, saya ajarin kamu kan wanita. Ingat, ketika ada suatu kebenaran telah tersampaikan, lalu kau tutup dengan kata tetapi, itu ciri khas manusia munafikun. Ingat itu baik-baik. Oke? Iya, coba Nah, kamu sekarang buka. saya tanya kamu baik-baik sekali lagi. Ada tidak di bahwa berkata bahwa Firaun itu Muslim? Ada apa enggak? Kalau nggak diterima ya nggak berlaku. Karena memang di dalam Islam nggak diterima. Yang saya Karena tanya, itu sudah ada tidak di ayat Yunus 90 itu, dengerin dulu dong. Ada Masalahnya tidak di diterima surat Yunus atau 90 itu tidaknya mengatakan Islam bahwa dia. Firaun adalah Muslim? Loh, saya nggak Muslim tanya itu masalahnya karena maksudnya kau dia bukan berserah Allah diri. yang menentukan diterima tidak. Betul tidak? Iya, Muslim makanya itu saya maksudnya dia tanya, berserah dengar baik-baik dirinya ya, santai aja. terlambat.
Dengarin dulu. Iya, dengarin santai. Yang saya tanya, saya kalau bicara itu harus sesuai dalil, ya, bukan asumsi. Yang saya pertanyakan, ada tidak di surah Yunus 90 bahwa Firaun mengatakan dia muslim? Ada apa tidak? Dia berserah dirinya telat. Walaupun ada juga nggak Ada berlaku. apa Untuk tidak? Kamu kenapa sih? Masalahnya Kok kamu ini berlaku suka apa nggak dia bohongin dirimu muslim? sendiri? Enggak, tetap Loh, enggak yang berlaku. saya tanya sesuai dalil. Alia dengerin, Ya yang saya tanya walaupun sesuai ada, dalil. tetapi Ada maksudnya kan apa tidak? Dengerin loh. Jangan gara-gara kamu banyak yang murtad ya. Ingat, jangan gara-gara kamu banyak murtad. ya Yang enggak. saya tanya, ada tidak di ayat surah Yunus 90 bahwa Firaun mengatakan dia muslim? Ada apa tidak? Berserah dirinya memang ada. Tapi kamu juga kalau kayak Ada. gitu Nah, juga sekarang mungkin buka aku. cadarmu. Sudah kau akuin, sekarang buka Ya cadarmu. enggak. Silakan. Masalahnya maksudnya muslim yang diterima Cadar, Allah. Nah, buka pembohong. cadar, Enggak buka bisa. cadar, Cadar. buka Buka cadar, cadar. Maksudnya buka saya maksud cadar. muslim yang diterima Allah. Buka Kalau muslim Di cuma cadar. bawah kalau kayak ingin gitu sih Alia enggak buka berlaku. cadar silakan di Enggak typing. bisa. Tidak bisa. Alia, kamu ini gimana sih? Masalahnya maksudnya Kok muslim kamu yang sanggup berlaku maksud membohongi? saya. Enggak boleh buka cadar. Enggak boleh masuk. Iya. Yang penting kan udah ada. Udah diakuinya nggak apa-apa lah. Oke. Sekarang kita lanjut Alia ya. Oke. Alia, kamu udah punya suami belum? Alia. Buka lagi mute-nya Alia. Anis saya 18 supaya kalian mengerti coba. Udah lewat itu. Susah itu nanti kalau kamu tetap Nah, ngelih dan itu yang taubat jelas. itu Kita tidak sudah tahu dan diterima kamu Allah sudah dari mereka yang mengakui. melakukan kejahatan. Dengarin dulu Hingga dan kamu apabila datang ajal kepada seseorang kepada di dengarin antara mereka dia dulu. mengatakan saya benar-benar bertobat dan tidak pula terima Dengarin taubat dari orang-orang yang dulu. tinggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan Kamu azab. masa isi Al-Quran aja kamu nggak paham di sih? ajal nggak bisa diterima. Dengarkan dulu, betul yang diajal orang yang sudah mati sebelum dia taubat, iya nggak berguna. Sedangkan si Firaun dia hampir mati masih hidup. Oke? Iya itu ada Jadi dua. jangan kau Maksudnya yang ubah-ubah hidup ayat juga Al-Quranmu. iya. Sekarang gini Hingga aja deh, apabila datang fokus aja, ajal. fokus. Datang ajal itu maksudnya belum Udah. mati. Maksudnya itu kan keterangannya. Ketika datang ajal. Datang ajal itu belum mati. Maksudnya dia masih hidup taubatnya. Ini jangan-jangan kamu kira ini dalam mimpi kali ya? Ya, Kamu ini, enggak. Itu oh kan ya udah udah, jelas. makanya gantian Ketika kita datang ngomong. ajal. Datang Gantian ajal kita berarti ngomong. kan dia masih hidup. Udah, tadi kan Berarti udah kau jelas akuin. ayatnya. Iya, tadi Ayatnya udah kau jelas. akuin. Kalau udah ketika datang ajal, taubatnya nggak diterima. Tadi kan sudah kau Itu udah ada ayatnya. akuin. Nggak ada lagi gunanya ke situ. Ya, sekarang kita fokus. Saya tanya, kamu udah punya suami belum? Memangnya kenapa kamu mau nikah? Astaga, langsung ditawarin aku, bro. Lemas aku jadinya. Kamu udah punya suami belum? Mau apa memang? Enggak, aku tanya dulu karena gini. Atau begini ya, biar kita dapat poin pengajaran di sini. Kamu kan wanita nih. Kalau kamu udah punya suami nih, kamu terima nggak kalau suami kami itu berbagi kemaluan sama wanita lain? Itu kan urusan. Kamu tahu nggak? Di barat itu bagaimana? Di barat itu seks Enggak, bebas. Alia Seks yang bebas saya itu tanya, kamu Alia, bolehkan Alia. ya? Padahal Saya di lagi barat ngomong, itu ketemu orang Alia, itu dengerin seks dulu bebas dong, mereka. Alia. Tunjukin Kamu dong diri kami itu membolehkan orang mereka yang baik. seks bebas daripada yang Tidak, nikah. Alia, Itu saya kan, makanya siapa tahu saya dapat hidayah. Makanya saya tanya tentang ayat Al-Quranmu nanti. Oke, saya tanya begini loh sama kamu. ya, kamu Ini cara tadi pribadi. Islam ya? Dengarin dulu, belum. Makanya saya Kamu mualafkan belum ini masuk hari. Islam? Iya, makanya mualafkan nanti saya. Oke, dengarkan Ya baik-baik. makanya follow Iya, aku ya, dengarin tambah dulu. aku ya. Ya Allah, ya Rob. Ini gimana sih orang nggak mau Follow diam? aku ya. Nanti Gantian bisa dulu. kita lanjutkan. Iya, debatnya. iya, oke. Mak, semangat kali dia kawan-kawan. Baik. Kamu kan, kalau kamu sudah punya suami, kamu setuju nggak kalau suami kamu itu berbagi kemaluan sama wanita lain? Itu yang saya tanya. Sini saya beritahu. Bisa jadi itu dia punya istri lagi karena ada kesalahan dari istri itu. Oh Makanya tidak, Allah itu nggak ada memberikan masalah. istri yang Itu kan soal poligami toh. Itu soal poligami, Iya, ada istrinya lebih dari satu. Itu nggak ada masalah maksud bagi saya. Ya dengarin dong Alia, biar kamu paham yang saya Iya, tanya. iya. Dengarin baik-baik dulu. Ya, coba. Kamu setuju tidak kalau suami kamu berbagi kemaluan yang bukan istrinya? Ingat loh, yang bukan istrinya. Kalau poligami walaupun 4 kan itu istrinya, nggak ada masalah. Yang saya tanya, kamu terima tidak nanti suami kamu berbagi kemaluan kepada wanita yang bukan istrinya? Ya nggak ada di dalam Islam. Enggak, saya tanya kamu. Saya belum bawa Ya, tidak. Islam loh. Nggak terima Ya, kamu? tidak.
Baik. Oke, kamu nggak terima. Alasannya apa? Alasannya ya karena memang harus ikut Islam kan. Baik, alasannya karena Kecuali zina memang ya. ada yang Berarti itu zina diperbolehkan toh? dalam Islam. Oke, artinya Kecuali itu zina. memang ada yang diperbolehkan dalam Islam. Lihat Sebentar dulu dulu, mana sebentar. Saya tanya pribadi kamu. Artinya kalau kita melakukan hubungan intim yang bukan istri, apapun alasannya itu zina, betul toh? Lihat dulu mana keterangannya. Jadi Loh, saya kok lihat ngerti. dulu Nggak bicara bisa, zina, nggak kok bisa. lihat-lihat? Oh, maksudmu bisa zina, kalau nggak ada lihat zina, nggak apa-apa gitu? Enggak, maksudnya apa yang kamu Makanya bicarakan jawab jadi yang bisa saya jelas. tanya Nggak bisa, dong. nggak bisa ngabang seperti itu. Nanti Makanya kamu seperti fokus. tadi. Loh, Seperti ini tadi gimana sih? Fir'aun kan itu. Enggak, Makanya dengarin jadi dulu. Saya bingung, nggak tanya ini bisa. kan pribadi Harus kamu. Kamu jelas bilang apa kan yang kamu kita nanti maksudkan. kan mau lanjut lagi di DM toh? Kita mau lanjut di DM toh? Nah, sekarang saya kasih pencerahan. Jadi, kalau kita nggak bisa berbagi kemaluan kepada yang bukan istri, berarti karena itu zina, betul toh? Terus kenapa? Iya. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan karena itu adalah zina, kalau ada ajaran yang memperbolehkan itu ajarannya bagus apa tidak? Mana dulu, mana zinanya? Coba. Saya tanya, kalau ada pengajaran yang memperbolehkan suami berbagi kemaluan yang bukan kepada istrinya, itu ajarannya bagus atau tidak? Iya, saya lihat dulu keterangannya. Loh, Jadi kan saya begitu tanya kamu dulu dengan menggunakan akal sehatmu loh. Alia, kalau kalau begini, dengerin. Kalau begini saya nggak mau mualaf karena kamu kayaknya nggak mau gunakan akal sehatmu. Saya tanya dulu secara pribadi loh. Selalu menjebak. Loh, kok menjebak? Gimana ceritanya saya menjebak? Nggak mau. Nggak ada jebak-jebakan di sini, Saya Alia. terangkan kamu nggak mau. Ini Tidak kan ada boleh. soal Di dalam jebak-jebakan di Islam sini, itu Alia. ada perempuan. Menurut hati nuranimu, Alia, Itu sama gitu budak loh. perempuan mungkin. Menurut hati nuranimu yang paling dalam sama itu budak gimana, Karena pada Alia? waktu itu Gitu loh. memang ada budak perempuan dari perang. Aduh, laki-laki kayaknya beruntung deh kalau kawin sama ini. Kayaknya suaminya boleh bebas deh berbagi kemaluan. Sama budak perempuan yang kamu maksud. Aduh, susah ini orang. Di dalam Parah. Islam boleh, memang sama budak perempuan. Oke, di dalam Islam boleh, baik. Baik, di dalam Islam boleh. Tapi hamba saya. Baik, di dalam Islam boleh. Sebentar dong, gantian kita bicara, oke? Tinggalkan tenagamu, beradab untukku nanti malam. Dengarkan. Kalau di dalam Islam itu boleh, oke? Itu ajarannya bagus enggak itu? Menghalalkan yang zina. Bagus enggak? Itu enggak zina. Baik, Kalau enggak zina. Baik. Memang udah Allah. Baik, menurut kamu tidak zina. Baik. Di dalam Islam, maksud kamu tadi bisa berbagi kemaluan kepada budak, betul tidak? Iya, kenapa? Iya, baik. Pertanyaan saya, budak itu istri apa bukan? Budak itu hamba saya. Yang saya tanya, budak itu atau hamba, saya paham. Itu budak sudah direvisi supaya gak keren menjadi hamba sahaya. Saya tahu itu. Oke? Yang saya tanya, si budak ini atau si hamba sahaya ini, istri atau bukan? Ya, bukan istri. Tetapi Nah, kalau bukan istri, sebentar dong kami, aduh kamu dengarkan, yang oke? menghukum siapa coba? Kamu Baik, atau Allah? Allah baik. yang hukum kan? Oke, aku yang kamu tanya tuh, jikalau ada Tuhan yang mengharamkan zina lalu menghalalkan, bagi saya itu iblis. Nah, itu kalau jawaban Yang saya. mengatakan zina atau tidaknya kan Allah, bukannya Lah, kamu. Lalu berarti boleh dong kita berhubungan intim yang bukan istri. Dalam Islam bukan zina itu sama budaknya. Iya, makanya saya bilang berarti boleh dong berhubungan intim yang bukan istri. Kan sama budak. Iya, budak siapa bukan? Kamu bilang bukan. Kan tadi saya sudah bilang kalau budak perempuan boleh, berarti kan bukan zina. Iya, makanya saya bilang mana sehatmu ketika kamu wanita sadar betul, tahu betul kalau budak bukan istri, lalu bisa digauli oleh suamimu. Di mana sehatmu? Itu yang saya tanya. Karena memang peraturan di dalam Islam seperti itu. Baik. Ikutin kamu sekarang. Baik, saya ikutin kamu sekarang. Ini Dengar. baterai saya mau habis ya. Dengar, jangan Baterai gitu saya mau dong. habis, bukannya saya takut ya, Lemah. bukannya saya mundur ya. Aduh, Bukannya lemah. baterai saya 2%. Saya suka durasi lama loh. Ini kamu durasi pendek. Ah, nggak enak ah. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.